Cara masak yang kayak gini jadinya yummy, otok jebot. Jaga sikap. Restoran mahal, restoran mewah. Hai para manusia Ciamik, hari ini hari yang Ciamik karena aku dan kita bakal ngajak kalian makan makanan Jepang yang bergaya Prancis di Bangkok, Thailand. Rumit ya, ada Jepang, ada Prancis, ada Thailand. Nama restoran yang bakal kita datangin hari ini adalah Tepan French Kanda. Jadi ini juga pertama kali aku kesana dan aku udah lama banget pengen makan di tempat ini. Tempatnya ini seru banget soalnya yaitu fusion atau perpaduan teppanyaki Jepang dengan makanan bergaya Prancis, dan chefnya bakal masak langsung di depan kita nanti. Terus yang buat lebih seru lagi, kita bakal pesen course atau paket yang seharga 3.500 baht per orang. Itu kalau dirupiahin setelah ditambah pajak dan lain-lain mungkin sekitar 2.100.000 atau 200.000 rupiah. Oke. Jadi kalau kalian penasaran seenak apa sih makanan semahal ini, aku juga penasaran soalnya aku belum pernah ke sana. Mudah-mudahan jadi pengalaman yang menarik buat kita semua. Jadi kita langsung ke sana aja. Yow. Oke, jadi kita udah di dalam dan Jaya udah mulai makan. Tempatnya tuh nggak besar, kecil gitu aja, tapi atmosfernya mewah banget. Terus servisnya juga dari awal tadi oke banget. Kita duduk langsung dilayani. Langsung dikasih serbet di paha gitu. Terus alat makannya lucu-lucu, aku mau kasih lihat nih. Terus dan kita duduk di depan chefnya langsung, jadi kita bisa ngelihat mereka masak. Setelah selesai baru dikirim ke meja sini. Sayangnya aku duduknya agak ujung soalnya ada orang-orang banyak di situ, jadi nggak bisa lihat langsung di depan. Tapi kalau mereka udah selesai kayaknya aku mau pindah ke sana kalau bisa. So aku langsung mulai ya. Jadi ini starternya. Ini paprika mousse, right? Kita coba ya. Ini mousse terbuat dari paprika, makanya warnanya orange. What do you think? Creamy, soft, Creamy, soft. puffy. Hah? Yeah. Spicy? Not that, not spicy at all. Oke, aku coba ya. Siap. Ini rasa yang belum pernah aku rasain sebelumnya. Enak banget. Ciamik Pol ini revolusionari. Tadi baru dikasih tahu kalau eksekutif chef yang di sini ini sudah punya pengalaman memasak makanan Prancis selama 40 tahun. Ini makanya makanannya fusion banget ya, perpaduan. Jadi di depan ini kayak ada meja tepan gitu, tapi cita rasanya lebih ke Prancis. Jadi Jepang yang ke Prancis-Prancisan. Bener nggak? Betul? Ya. Oke, ini starter atau appetizer kedua. Oh ya, sendok yang buat makan paprika mousse tadi udah hilang. Jadi di sini memang kalau nggak dipakai lagi langsung diangkut sama pelayannya. Jadi ini ikan, nama ikannya madai. Madai itu bahasa Inggrisnya Japanese Red Sea Bream. Bahasa Indonesianya ikan kurusi merah. Jadi ikan itu mirip kakap merah, tapi bukan kakap merah. Ikan madainya mentah. Di bawahnya itu ada eggplant atau terong dan dikasih olive oil dengan salt and pepper atau garam dan merica. Terus ini ada roti aja biasa, sama ada Japanese chili, ada sayur-sayuran. Cantik ya. Kita coba sekarang. Yuk. Mau teriak sungkan sama tamu yang lain, tapi enak banget.
Ini madainya di import langsung dari Shizuoka. Fresh, manis banget, terus enak, ada rasa olive oilnya, minyak zaitunnya. Terus pas digigit lagi kan bawahnya ada terongnya, jadi ada dua macam tekstur. Ini rotinya. Can we use hand? Tanya dulu, ntar kalau salah malu. Soalnya tata cara makan makanan Prancis itu kan ada, jadi aku tanya dulu deh, biar nggak malu-maluin. Boleh pakai tangan, soalnya ada tempat buat kelap tangannya, biar tangan kita nggak kotor. Siami Pol, makanan kedua. Kita tunggu makanan yang berikutnya. Spesial banget, namanya kuruma ebi, itu Japanese tiger prawn, jadi udang harimau Jepang. Ini salah satu jenis udang seukuran ini yang paling mahal. Coba kalian cek aja harganya kuruma ebi itu berapa, ini mahal banget. Terus ada asparagusnya, sama ini gelato, sama sausnya ini saus namchua, itu artinya saus yang berasal dari minyak kepala udang. Wah, ini luar biasa rasanya. Oke, ini kuruma ebi dengan saus minyak kepala udangnya. Ini aku yakin enak banget. Ini udang termanis yang pernah aku makan. Manis, gurih, terus sausnya juga gurih kol dewa. Luar biasa banget sih. Udang terenak sih, bener. Kalian cek deh, kuruma ebi Japanese tiger prawn itu enaknya mentok. Ciame, lotok, jauh. Selanjutnya ini ikan yang namanya hobo. Aku juga nggak tahu hobo itu ikan apa, jadi nanti aku cari lagi informasinya. Terus dia pakai sup kaldu tulang ikannya, ikan ini sendiri sih. Ada sayur-sayuran juga, kita lihat ikannya ya. Kulitnya agak kemerah-merahan. Kita coba, mumpung masih panas. Hobo fish atau ikan hobo. Enak, ikannya fresh banget, terus rasanya nggak dia habis sampai nggak bersisa. Rasanya nggak kuat tapi subtle enak. Bahasanya apa tuh, kayak light tapi refreshing banget buat ikannya dan kuahnya. Ini sih ciami, aku habisin dulu. Buatannya mereka sama butternya. Oke. Jadi aku mau makan ini dulu. Kita lihat seenak apa roti buatan mereka sendiri. Jadi separuh mau aku makan sama butter, separuhnya aku mau celupin di sini. Katanya bisa kayak gitu juga. Siap. Cocok emang. Jangan lupa.
aku mau pakai butter. Terus ini roti yang dikasih butter. Aku suka banget tekstur roti buatannya. Digigit itu terasa banget, digigit pokoknya enak. Yummy. Ada onion essence, jadi kayak sari bawang bombay. Onion essence. Oke, ini onion essence. Ini buat palate cleanser, kayak buat pencuci mulut sebelum ke pancakes yang berikutnya. Coba ya. Dia kayak sup dingin, manis, aroma onionnya lumayan, gak terlalu kuat, cuman lumayan aja. Yummy. Course yang paling utama, Australian Wagyu beef sirloin punya Jai. Di atasnya ada butter. Punya aku tenderloin. Kalau punya Jai sirloin, punya aku tenderloin. Ini di atasnya ada butter yang di flamethrower tadi, dikasih api. Terus ada sayur-sayuran juga, brokoli, jamur, sama baby wortel. Aku potong stickku dulu. Salah seratnya. Harusnya ngikutin seratnya. Ini tadi medium rare ya. Tenderloin ini nggak terlalu berlemak ya. Oh, masih medium rare. Walaupun cuma Australian Wagyu, tapi dengan cara masak yang kayak gini jadinya yummy. Coba dok. Jaga sikap. Restoran mahal, restoran mewah. Jaga sikap. Enak kok. Enak pak, enak. Oke, ada info lebih lanjut, ternyata sapinya ini sapi muda banget, makanya tadi lembut banget. Terus sausnya, gurihnya, jadi lembut memotak jedok, gurih notok jedok, tapi notok jedok, pokoknya enak. Rice with curry sauce. Comforting. Ini memang cocok buat habis makan daging yang berat-berat tadi. Menyejukkan, nyaman, membuat kita bahagia. Yummy. Oh. Tentu saja tidak semua. Setnya
Mango ice cream. mango sorbet, and tiramisu. Oh. Ah, Kak. Oke, terakhir dessertku ada cheesecake. Ini namanya petit four, jadi kayak kue-kue kecil gitu. Terus ini es krim vanilla sama espresso. Jadi aku mau habisin ini dulu semuanya. Ini dessert yang paling aku suka kayaknya, cheesecake. Creamy polo, yummy polo. Terus ada kue kering. Yummy polo semua. Ini vanilla ice cream. Segar banget. Ditutup dengan segelas espresso. Kamu. Perfect. Oke, kita sudah selesai makan. What do you think? So in place. Iya sih, impresif, mewah, terus sangat detail. Makanannya itu semuanya detail banget dan high quality, gila-gilaan. Enak banget lah pokoknya, terutama yang Australian Wagyu tenderloin tadi itu. Itu Wagyu yang muda, begitu masuk ke mulut melting, jedok. Itu pengalaman yang sangat menarik dan menyenangkan. Cuma mahal, karena course yang aku pesan tadi satu orang itu 3.500 baht plus minum dan lain-lain pajak, jadinya totalnya 4.300 baht per orang. Itu setara dengan hampir 2.150.000 rupiah buat satu orang. Gila ya. Membuat menarik juga karena kita ngeliatin chefnya masak di depan kita. Tapi ini yang gaya Prancis. Nah, kalau kalian pengen lihat teppanyaki yang bener-bener Jepang, aku pernah buat videonya waktu ulang tahunnya si Jae. Jadi nanti kalian juga tonton video yang itu. So, mungkin segitu dulu video hari ini. Thank you sudah nonton. Jangan lupa like, comment, and subscribe. So, see you in the next video. Bye. Ciao.